Loh, saya Tuhan. Tuh kan? Nah kan? Tuh kan? Enggak, Kak, cuk. Oke, senang sekali hari ini kita boleh ngobrol-ngobrol, ketemu lagi. Mungkin ada yang mau sharing 1-2 orang selama 2 tahun pandemi, nggak ngomong seminggu terlalu 2 tahun pandemi gitu ya. Kan kalau suruh sharing susah di Zoom gitu ya. Kalau gini ketemu kan, gitu, ayo, lo sharing ya, ayo, lo sharing ya. Apalagi kalau dulu mantan muridnya Los Ferik ya, kalau saya selalu punya kebiasaan setiap minggu itu muridnya Los Ferik harus sharing. Ya, jadi seminggu 1 orang gantian. Dulu. Berhubung kalian selamat semua, tidak melalui ruang kelas saya, melalui ruang Zoom aja, jadi nggak kena sharing. Kenapa kok harus sharing? Nah, kenapa kok harus kita sharing sih? Ya karena kita itu hidup berkomunitas, berhidup, bersosial. Seperti khotbah pagi hari ini tadi. Wih, habis ibadah soalnya. Oke, guys, hari ini kita bersyukur sekali lagi kita boleh bertemu melalui onsite dan juga di ruang Zoom ada 2 ekor ya, 2 orang, Wesley dan Juan. Welcome. Ini mengganggu ini. Gua kurang bisa. Nah, mantap. Oke, selamat datang Juan dan juga Wesley. Ya, pas jam 10. Biasanya jam-jam segini nih ya, kalian tuh pada masuk semua di Zoom bersamaan. Di waktu bersamaan, menit yang bersamaan tiba-tiba semua bisa masuk. Nah itu biasanya jam-jam ini ya. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bersyukur dan kita boleh bersuka cita. Kita naikkan pujian ini bersama. Kita boleh sambil tepuk tangan ya, yang di onsite ya. Come on. Hari ini kurasa bahagia. 1, 2, 3, semua. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu dalam. Suaranya mana ini? Semangat dong, come on. Tuhan, Kau saudaraku, Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya, kalian semua nyanyikan puji ini. Come on. Ngetes suaranya ini, nyanyi beneran nggak? Ya kan kalau pakai masker nggak kelihatan soalnya. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh tunjuk kiri kanannya semua. Kau sahabatku, Kau
yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan tiga. Tunjuk sekali lagi, kau sahabatku, kau saudaraku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku, come on. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan pagi hari ini, sekali lagi kami boleh berdoa, kami mau memuji nama Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan juga hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, syukur dan berdoa. Amin. Oke, siapa yang pagi hari ini ada merasa kayak capek gitu ya, sekolah gitu ya, mulai sekolah kan udah nih. Ada? Sudah selama seminggu ini ngerasa, gua nggak capek sih, cuman lelah mungkin. Loh beda, ya lelah. Ada yang merasa lelah? Ada? Nggak ada ya? Atau saya nggak lelah, nggak capek sih, cuman sekarang ngantuk. Semalam bergadang. Ada? Ya, terima kasih. Yang lain? Yang di ruang Zoom? Ada seperti menyapa yang sudah berjoin. Ada Clive, Juan, Clarissa, Keiko, Wesley, hai semua, halo. Nah, senang sekali. Kalau yang lain, kalau yang di ruang Zoom, bisa pasang on cam-nya boleh dinyalain ya. Supaya kita semua ini bisa ngelihat gitu ya, update wajah. Nah, update wajah. Apalagi kan selama ini nggak ketemu maskeran, wajahnya juga nggak jelas. Kalau gini kan sebenarnya nggak jelas. Ini tambah cantik atau tambah ganteng kayak gue gitu ya. Kan nggak tahu gitu ya. Tapi yang pasti saya tambah ganteng. Kata orang, bukan kata gue, kata orang. Ya, oke. Pagi hari ini kita sungguh bersyukur di minggu yang lalu kita boleh merayakan apa? Paskah, betul sekali. Paskah itu apa? Hari kelahiran. Oh, kebangkitan Tuhan Yesus, puji Tuhan. Masih ingat ya, kalian coret-coret tembok gereja, jangan lupa nanti dibersihkan, ya. Hah? Enggak, siapa yang suruh? Enggak ada yang suruh. Kalian iseng dikasih pilok buat mainan, itu buat di-shake aja sebenarnya piloknya itu. Piloknya buat di-shake aja mainan harusnya. Kalian tapi buat coret-coret gitu ya, bagus. Tuh. Oke, karena minggu lalu kita boleh merayakan Paskah bersama ya. Kita mengingat bahwa kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap kita yang tak pernah habis. Ya. Untuk siapa? Untuk setiap kita, anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mau percaya padanya. Karena pujian yang kita naikkan bersama mengingatkan kembali setiap kita untuk kita percaya pada Tuhan. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu
sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Nah, sebenarnya mengajak setiap kita yang di ruang Zoom, yang di sini, kita boleh ambil saat teduh sucinya. Sebenarnya mengajak setiap kita untuk kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Untuk kita boleh mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Mungkin secara sadar atau tidak sadar kita lakukan. Sebenarnya mengajak setiap kita boleh berdoa, mohon ampun. Biar karena salib Tuhan yang boleh menolong setiap kita, yang boleh menyucikan dosa-dosa kita. Mari kalian boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu, karena
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, kami pagi hari ini bersyukur kami boleh membawa doa-doa kami di hadapan-Mu. Kiranya kami boleh membawa mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan yang mungkin secara sadar ataupun secara tidak sadar kami lakukan. Kami percaya tuh kami punya Tuhan yang berkuasa, sanggup memulihkan, sanggup menghapus setiap dosa dan kesalahan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia, selalu taat hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang boleh mengampuni, boleh menyucikan dan menguduskan setiap kami. Di doa suruhan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sudah syukur dan berdoa. Amin. Oke, seperti sekali lagi ingin menyapa semua teman-teman yang ada di Zoom. Halo, yang baru join ada Kathleen, Taran, halo semua. Kalau nggak keberatan, semua yang ada di ruang Zoom boleh open cam-nya biar kita semua yang di sini bisa ngelihat. Nah, ada satu yang sudah live. Ya, boleh open Zoom-nya supaya bisa ngelihat gitu ya. Terus semua teman-teman semua yang ada di sini, halo. Shalom, apa kabar semua? Wah, yang semangat Lasso Probo nih. Oke, kayaknya di sini belum makan ya, sama Lasso Ferry juga belum makan. Tapi meskipun kita belum makan, kita tetap harus sukacita di dalam Tuhan. Pagi hari ini Lasso Ferry mengajak setiap kita bangkit berdiri bersama, kita mau nyanyikan lagu Yesus Pokok. Nah, yang bisa gerakannya kita pakai gerakan. Kalau malu nggak apa-apa ya. Jadi yang nggak malu boleh pakai gerakan. Seperti Lasso Ferry yang malu-maluin. Ya? Oke, kita pujikan lagi bersama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Tujuh teman-temannya dong. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cara, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oh, 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 oh. Yesus pokok, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam
dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuat. Tunjuk. Yesus cintaku. Tunjuk temannya. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Sekali lagi, Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Silakan duduk semuanya. Woo! Mungkin dari masa ke masa ya, dari masa ke masa, kalau murid kelas besar itu ya, CTE gitu, kalau nyanyi itu selalu kaku, ya, karena merasa saya ini loh sudah besar, masuk pakai gerakan-gerakan kayak anak kecil ya kan. Dari zaman Lasoferik dulu sampai hari ini masih sama kebiasaannya ya, masih sama. Jadi kayak kalau suruh gerak, nunjuk-nunjuk itu kayak apa sih? Apa sih? Apa harus ta? Iya ta? Gitu ya. Jadi kayak satu hal aneh, apalagi selama 2 tahun kemarin kita cuma lihat layar kotak persegi panjang ya, yang tidak berubah ukurannya, ya mau suruh gerak apa ya segini, gerak ya wis di duduk tempat duduk ini aja gitu ya. Apalagi kalau yang membedakan mungkin kalau game gitu ya, kita nge-game baru lari sana, ngambil sana gitu ya kalau di sekolah minggu ya. Apalagi yang suruh pakai gerakan-gerakan semangat gitu ya. Tapi kita sungguh bersyukur guys. Kenapa? Karena Yesus sungguh baik buat setiap kita. Amin. Ya, terpaksa aminnya ya. Terpaksa gitu ya. Kenapa terpaksa? Padahal kita ini sudah ditebus dan dosa kita sudah dibayar lunas. Enggak ngutang, ya kan? Enggak ngutang, tapi kayak amin. 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 Ya. Kayak terpaksa ya. Tapi kembali lagi lah, seperti mengingatkan setiap kita bahwa karena kasih Tuhan bagi setiap kita yang tak pernah habis, yang tak pernah lewat lengkang dari zaman dulu sampai hari ini, kasih Tuhan tetap sama buat setiap kita. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini firman Tuhannya bersama bukan dengan Lasoferik. Nanti kalian bosan lihat Lasoferik terus ya kan? Di wajahnya kok orang ini terus gak pindah-pindah ya. Apalagi yang di layar Zoom juga. Orang ini terus lagi, ini lagi ya. Hari ini kita ada tamu spesial. Nah, tamu spesialnya siapa? Loh, itu tah. Baju kotak-kotak tah. Oh, bukan. Bukan. Nanti ya. Kita sama-sama mujikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Nanti kita akan dengar firman Tuhan bersama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat, Yesus sayang padaku. Oke, guys, masih mau nyanyi? Semangat ya masih nyanyinya. Oke, kalau tak lihat dari kejauhan gitu ya, kayaknya kalau waktunya mau mendengar firman Tuhan, oh my God, karena orang ceramah ini ya, khotbah ini ya, ini membosankan sebentar lagi ini ya, selama beberapa waktu ke depan. Nah, sebelum kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau main dulu. Ada yang mau main? Ada yang mau main? Supaya kita lebih semangat sedikit, keluar sedikit keringat ya. Karena Lasoferik sudah banyak keluar keringat ini.
Kalian kayaknya belum keluar keringat sama sekali. Oke, oleh karena itu, Mas Hasan tolong dong. Nah, boleh diputar satu orang ambil satu kertas. Gak usah dibagiin Mas Hasan, dikasih aja suruh mereka putar sendiri. Oke, langsung ambil satu kertas dikasihin temennya yang di depan, jangan lupa ya kursi di depannya dikasihin juga. Yang di depan, woi, jangan jauh-jauh, woi, yang di depan belum, woi. Oh ya wes, saya putar dulu sana, yuk putar dulu. Putar dulu, yuk. Satu orang ngambil satu lembar. Nah, ada yang nggak bawa alat tulis? Oke, saya menyediakan persewaan satu pensil 50.000, lumayan. Oke, tuh ya makanya beli sendiri. Enggak, bercanda. Oke, yang di Zoom, sebenarnya kalau bergeser nih nggak kelihatan yang di Zoom. Nah, di ruang Zoom kalian di chat akan ada satu link, ya. Di chat Zoom kalian ada satu link, kalian boleh klik itu, ya. Nanti kalian pakai link di situ untuk bermain. Nah, permainan ini mungkin sering sudah kita mainkan yaitu Bing Oh, ya, Bing Oh. Bukan bingo. Kalau bingo kan biasa, ini namanya Bing Oh. Bing Oh. Nah, game bingo ini kita akan bermain dengan cara yang berbeda. Mungkin yang di ruang Zoom caranya sama mainnya ya, masih sama caranya. Tapi kalau yang di onsite kita buat sesuatu yang berbeda sehingga apa? Sehingga lebih seru. Sudah lebih, ada lebih? Loh. Oke, yang nggak punya alat tulis, Losa Giokwi sudah keliling pinjemin alat tulisnya. Kalian boleh pakai. Nah, caranya masih sama ya. Caranya masih sama. Kalian boleh lingkan, hei, halo. Shhh. Tuh, langsung diem. Oke, semua yang di sini yang kalian tahu cara mainnya ya. Kalau sudah menemukan satu garis lurus, diagonal, tegak lurus, vertikal, miring, boleh, bebas. Boleh hands up, angkat tangan. Tahu ya? Tapi yang membuat beda, nah ini yang membuat beda. Kalau di ruang Zoom, ya kalian tidak bisa merasakan aura kenikmatan yang bedanya. Wah, apa itu Bu yang membuat beda? Yang membuat beda, contoh. Selak. Contoh, punya anak laki-laki, punya kakak laki-laki. Nah, kalian boleh tanya di sini, siapa sih punya dia kakak laki-laki? Kalian kalau ada di sana, kalau ada, kalian boleh coret dan tulis nama temennya di sana. Contoh, punya kakak laki-laki, Lauseverik, tulis, coret, Lauseverik. Nah gitu, seru kan? Dan nama yang ditulis tidak boleh berulang. Contoh kedua nanti, suka makan bakso, Lauseverik lagi, tidak boleh. Harus cari temennya yang lain, orang yang lain. Ya, jadi harus interview tanya, lu suka makan bakso gak? Atau lu mau suka makan dawet? No, karena lebaran ya. Kolak, makan kolak mungkin ya. Nah, paham ya, jelas ya? Yang di ruang Zoom tetap standar biasa. Jadi kalau Loseverik ngomong punya kakak laki-laki, oh punya coret, nggak punya ya, ada dicoret, nggak usah nulis namanya yang di ruang Zoom ya. Yang di onsite paham ya, jelas ya. Jadi tanya temennya, jadi nggak boleh ngawur. Jadi nanti kalau sudah bingung, tak tanyai, bener nggak ini atau mengada-ngada. Oke, sudah siap semua? Yang di ruang Zoom kalau sudah siap boleh kasih emoticonnya apapun, mau like, mau smile, mau apapun boleh ya. Kasih emoticon atau mau raise hand juga boleh, semuanya boleh ya. Yang di ruang Zoom sudah siap? Halo, yang baru join, Brandon, Jessica, Jesselinaro. Oke, Clarissa, Wesley sudah siap juga. Yang lain? Sudah siap? Yang di ruang Zoom? Kathleen, sudah siap juga. Yang lain? Jessica, Keiko, Taren? Oke, ya. Clives, oke siap juga.
Oke, yang di sini sudah ada yang belum siap? Yang di onsite? Sudah siap? Oh, kenapa? Oh, tumpul. Boleh pilih ya, yang tidak tumpul. Tumpul itu temennya tompel mungkin ya. Tumpul, enggak. Oke, oke guys, siap ya? Kita mulai. Yang pertama. Jangan dicoret dulu. Belum tak sebutin. The first. Suka baca buku. Tanya kan suka baca buku gak? Lu suka gak? Boleh berdiri ya, boleh tanya keliling temennya. Siapa sih suka baca buku? Siapa nih? Yo. Yang pasti loh, Soferik tidak suka. Ya. Loh, Soferik tidak suka baca buku. Suka, gak apa-apa. Losennya juga gak apa-apa. Losennya gak apa-apa. Suka baca buku. Oke, boleh diisi. Sudah? Yang di online sudah? Lanjut. Serius loh ya? Kalian gak ada yang tanya teman-temannya sudah ya? Oke. Suka nonton kartun. Suka nonton kartun. Dicoret harus dikasih namanya. Kalau dicoret nggak ada namanya tidak sah. Nah ya, sahnya kalau dicoret terus tanya temennya. Nah, jadi yang masih belum paham mungkin. Yuk, suka nonton kartun. Sip, sudah ya? Kita lanjut. Sudah ada yang bingung? Oh belum, baru 2 kok langsung bingung. Yang kedua, yang ketiga, lahir di bulan Juni. Lahir di bulan Juni. Yang di onsite boleh tanya temennya nih, semua ini teman-temannya ini. Pasti ada, pasti ada. Ayo tanya, boleh berdiri ya. Jadi supaya ada aktivitas gitu loh ya. Bulan Juni. Bulan Juni itu bulan ke-6. Kalau tidak berubah. Oke, kita lanjut. Lahir di bulan Januari. Oke. Nabila ngaku loh, Nabila. Tulis semua Nabila kalau ada. Nah, loh, Nabila ngaku sudah. Aku lahir bulan Januari. Oke, kita lanjut. Hah? Loh, boleh. Satu aja kan, pokoknya satu nama aja. Lanjut. Bisa masak Indomie. Ini bukan sponsor ya, bukan sponsor. Bisa masak Indomie. Oke, lanjut. Pernah naik bis. Tanya temennya, mungkin ada yang pernah naik bis. Loh, Soferik pernah, loh Soferik. Loh, Soferik pernah naik bis. Oke, sudah, kita lanjut. Lahir di bulan Agustus. Wah, ini nih, 2 orang sudah angkat, 3 orang ya. 4 orang aku, boleh ditulis namanya. Nggak kenal ya kenalan, siapa suruh, nggak tahu namanya ya. Sudah, kita lanjut. Masih belum ya? Main Mobile Legend. Main Mobile Legend. Siapakah dia? Ayo yang lainnya. Bingung? Mana? Sudah? Boleh bawa ke depan kertasnya? Mana? Bingung?
Boleh bawa kertasnya ke depan? Wah, cepat sekali. Kita tes, kita cek dulu, kita cek. Oh, begitu. Suka nonton kartun. Akhir bulan Januari. Namanya siapa? Tidak sah. Kan disuruh tulis nama temennya yang suka nonton kartun sopo. Siapa? Sopo? Ayo tulisannya mana ayo? Siapa? Siapa? Yang suka main kartun siapa? Kamu. Terus? Akhir bulan Januari. Terus? Pernah naik bis? Gak boleh. Tidak boleh 2 kali. Harus cuma sekali. Makanya tanya, nggak sah. Tidak sah bingonya. Tidak ada nanti namanya tidak boleh diulang 2 kali. Lek, aku, dan saya. Selesai. Ya, kita lanjut. Pernah naik kereta api. Naik kereta api. Siapa yang turun? Ayo. Ayo, pernah naik kereta api. Di ruang Zoom ada yang sudah bingung? Belum? Welcome to Brian yang sudah barusan join juga. Belum ya yang di ruang Zoom kalau sudah bingung boleh hands up, raise hand ya, boleh raise hand. Lanjut. Pakai baju warna hijau. Wih, iki gak ono. Oh iya. Jarang ini. Ayo kenalan dulu, nggak tahu kenalan, ayo. Boleh ngomong lagi? Kenalan. Tasya boleh ngomong lagi? Ya. Boleh ngomong itunya lagi? Yang tadi itu. Kenapa Wisli? Bisa ngomongin lagi? Tadi tidak Nah, dengar. ini buat apaan sih? Jangan kata. Sorry lah, Safari nggak kedengeran ini. Boleh Kenapa? boleh ngomong lagi? Tadi tidak dengar. Kenapa? Gimana? Boleh ngomong lagi? Tadi tidak dengar. Ya ampun. Oh, bisa diulangi lagi, oke. Pakai baju warna hijau. Nah, Main Mobile Legends sudah ya? Oke. Kita lanjut. Punya kakak perempuan. Kasih namanya yo, kasih namanya. Punya kakak perempuan. Loh, saya belum ada sing bingo ini. Belum. Kurang 2. Sudah, yuk lanjut. Punya adik laki-laki. Wah, gua. Punya adik laki-laki. Loh, belum ada yang bingo. Punya adik laki-laki. Punya loh, Sofarik punya adik laki-laki. Punya laki-laki dan perempuan, komplit. Lanjut. Main Instagram. Nah, Insta. Yo, main. Oke, bingo live. Oke. Di online yang pertama live. Di sini belum ada ya? Serius? Oke, lanjut. Bisa masak telur. Wah, bisa masak telur. Bisa masak telur. Bisa masak telur, ayo. Loh, gak ada sing bingo Mas Ian. Terakhir, 1 kali terakhir. Terakhir, main TikTok. Wah, main TikTok, yo. Siapa yang main TikTok? Lo Sofarik masih enggak. Ya, lo Sofarik masih enggak. Pasti enggak kalau ya. Oke, sudah? Enggak ada masih yang bingo. Loh iyalah. Sekali lagi. Mungkin main Roblox. Main Roblox.
Cina bingo ini semua tak sebutin loh. Punya adik perempuan. Cari satu dong bingo. Sudah bingo. Mana buku kertasnya sini, bawa ke depan. Gilbert sudah? Oke? Sudah? Nggak ada? Ya wis. Capek saya nyebutin semua. Lah nggak ada yang bingo. Oke. Congratulations untuk Clive yang di ruang Zoom yang sudah bingo pertama kali. Tadi si Reso juga sudah harusnya, tapi tidak ada namanya saya semua gitu ya. Iya, harus tanya dong ya. Nah, kenapa kok kita main game ini? Sudah. Oh, iya bingo ya. Betul. Percaya. Oke. Iki siapa iki? Steve Yani iki siapa? Tulisannya Steve Yani. Wah, pelanggaran Steve. Namamu diganti, nanti tumpengan sebentar lagi ya. Tiviana. Oke, guys. Kenapa kok kita main game ini, guys? Ya iseng aja sebenarnya ya. Enggak. Tapi karena kita makhluk sosial, kita itu butuh interaksi. Ya. Tapi loh, Sofering melihat enggak semuanya berinteraksi dengan baik. Ya. Karena apa? Ya karena kalian malu. Wah, biasa penyakit kan, penyakit malu. Tapi sudah enggak apa-apa. Ya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama hidup menjadi makhluk sosial yang saling membutuhkan orang lain, ya. Jadi bukan butuhnya dengan gengnya sendiri, temennya sendiri, in the club. Ya, ini boloku lah di sekolah minggu iki. Tapi sing lain ya bukan. Nah, begitu juga semua yang ada di ruang Zoom juga sama-sama. Kita marilah menjadi makhluk sosial yang boleh menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kita berada. Kita memujikan lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Sekali lagi katakan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Sekali lagi, saya undang Lasoan boleh maju ke depan. Man Tuhan ku dengar, tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Oke, yuk teman-teman semua kita sama-sama berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Sekali lagi kami ingin mendengarkan firman Engkau. Ya Tuhan, Kau yang tolong kami agar kami bisa mengerti firman Engkau. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, kertasnya boleh disimpan dulu. Kertasnya boleh disimpan dan kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Nah, boleh disimpan dulu. Yang pinjam pulpen ingat dibalikin, bukan properti pribadi. Yo. Yo, taruh dulu.
Ayo, 10.000. Oke, udah. Kenapa gitu sih? Oke, langsung mau nanya dulu nih sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak kita selama kira-kira berapa ya? 2 bulan ini kita sama-sama belajar tentang apa? Tentang seri apa sih, masih ingat gak? Ayo, apa? Apa? 2 bulan. 2 bulan ini. Sebutannya apa serinya? Kalau yang lalu kan The Guardian. Nah, kalau sekarang apa? Nah, ada yang bilang, wih, Clive bilang, Exodus. Iya, teman-teman, jadi kita selama kira-kira 2 bulan ini, kita kan sama-sama belajar lewat kitab Keluaran, dan kita sama-sama melihat gimana sih Tuhan itu mengerjakan banyak hal di dalam siapa? Di dalam kehidupan Musa dan dalam kehidupan bangsa Israel, betul. Hingga sampai di minggu lalu kita sama-sama ngelihat kalau akhirnya bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, betul. Akhirnya Firaun ini ngelepasin mereka dan bangsa Israel bisa keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, tapi kisahnya tuh belum selesai sampai sini. Kisahnya belum selesai sampai mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, kita mau sama-sama belajar hal itu hari ini. Nah, nanti teman-teman bisa baca setelah ini, bisa baca kisahnya itu dari Keluaran, pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 31. Tapi Lause juga pengen sekarang minta teman-teman untuk buka Alkitabnya, kita sama-sama buka dari Keluaran, pasalnya yang ke-14, ayat 1 sampai ke-31. Tapi kita nggak baca semua, kita akan baca satu-satu. Nah, oke. Nah, Keluaran 14. Oke, dibuka ya. 14, nggak apa-apa, buka dulu aja. 14 dulu. Oke, udah ya. Nah, jadi teman-teman, akhirnya yang kita di Lause juga udah bilang, akhirnya bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Dan setelah 430 tahun, ini 430 tahun nih bangsa Israel menderita. Udah lama banget ya, 430 tahun di Mesir. Dan akhirnya setelah lihat keajaibannya Tuhan dari tulah-tulah, akhirnya mereka bisa keluar dari sana. Dan kita lihat akhirnya Israel itu bebas. Tapi apakah setelah itu akan happily ever after gitu ya, kayak kalau bisa di film-film gitu kan? Tapi ternyata enggak loh. Ternyata belum selesai. Masih ada kisah selanjutnya setelah keluarnya bangsa Israel ini dari tanah Mesir. Nah, coba langsung mau minta kita sama-sama baca dulu di ayat 1 sampai ke ayatnya yang keempat. Oke? Udah buka kan ya? Udah buka. Nah, buat ayat yang ganjil, langsung pengen yang teman-teman cewek untuk bacain. Dan untuk yang genap, teman-teman yang laki-laki. Oke? Sampai ayat 4 aja. Sampai ayat 4 dulu. Oke? Siap ya? Dari yang perempuan dulu, 1, 2, 3. Ayo yang cowok. Oke, yang lanjut. Dia teman-teman kayaknya kemarin tuh baru keluar gitu ya. Baru keluar kan biasa di setiap tulah tuh pasti Tuhan kasih peringatan gitu ya. Kayaknya Musa udah bosen kali ya dengerin.
Aduh, peringatan lagi dari Tuhan, peringatan lagi dari Tuhan. Dan setelah keluar pun dari tanah Mesir, masih ada peringatan lagi. Dan teman-teman, Tuhan tuh kasih peringatan sama Musa ini kalau Firaun ini bakal ngejar lagi. Ngejar bangsa Israel. Padahal udah keluar ya, udah ada 10 tulah itu. Tapi Tuhan kasih janji. Tuhan kasih janji kalau dia tetap bakal sertain bangsa Israel dan bakal kasih lihat kemuliaannya Tuhan. Sehingga orang Israel itu nggak akan mau lagi ngejar orang Israel. Dan nggak akan ragu lagi tentang Allahnya si orang Israel ini. Dan teman-teman, ini kan tadi baru peringatan. Dan ternyata teman-teman, di setelahnya, di ayat setelahnya, ternyata benar Firaun seperti itu teman-teman. Kayak Firaun tuh tiba-tiba tersadar, yang pas dia keluarin bangsa Israel, terus dia nyesal teman-teman. Aduh, kenapa ya aku lepasin orang Israel? Kan jumlah mereka banyak banget. Aduh, nanti mereka malah nyerang tanah Mesir lagi. Aduh, tapi nanti kalau misalnya mereka gimana, pokoknya banyak lah gimananya gitu. Dan Firaun mikirin itu. Dan teman-teman di ayat ke-6, nah di ayat ke-6 itu Firaun bilang, buat ngejar orang Israel ini, Firaun tuh kirim 600 kereta yang lengkap dengan perwiranya teman-teman. Dengan tentara yang pastinya jago bawa itu kereta dan jago perang teman-teman. Ya buat ngejar Israel gitu. Teman-teman coba bayangin ya. Dikejar 600. Ini bukan 600 orang loh teman-teman. 600 kereta yang di dalamnya bisa aja ada beberapa orang. Wah, banyak banget teman-teman. Ya memang sih orang Israel itu lebih banyak lagi. Kan kalau kita sama-sama inget tuh, nih coba, ada yang masih inget gak nih? Sebelumnya itu, di pertemuan kita pertama banget tuh, Raja Mesir itu nggak suka sama orang Israel karena apa? Karena jumlahnya juga. Jumlahnya banyak banget yang memang lebihin orang Mesir. Tapi mereka itu nggak bisa perang, teman-teman. Mereka itu nggak ngerti caranya perang gimana, cara ngelawan musuhnya gimana. Dan tiba-tiba banyak banget yang datang, teman-teman. Dan orang Mesir itu datang buat ngebunuh mereka. Wah, teman-teman. Saya yakin bangsa Israel tuh pasti takut. Pasti takut gitu. Dan teman-teman, dan saat itu orang Israel itu juga lagi berkemah, teman-teman. Lagi udah setelah jalan capek-capek gitu kan. Aduh udah capek akhirnya istirahat. Tapi yang pas lagi istirahat tiba-tiba ada kabar kayak gini teman-teman. Tiba-tiba ada kabar kalau orang Mesir dengan 600 kereta dengan perwiranya datang untuk mencari dia. Teman-teman. Udah merinding pasti mereka dengerin dan pasti langsung ribut teman-teman. Dan lagi-lagi teman-teman. Mereka ngomel ke Musa. Nah coba kita lihat di ayat yang ke-11. Nah, ayat ke-11 sampai 12. Langsung mau minta satu orang untuk bacain, siapa yang mau? Hah? Ditunjuk, boleh. 11 sampai yang ke-12. Langsung mau minta siapa ya? Nah, ditunjuk nunduk semua. Langsung mau minta Moren bacain, boleh? Lanjut, yang ke-12. Iya teman-teman, lagi-lagi. Oke, setelahnya dari awalnya gitu kan, orang Mesir udah bilang nih ke Musa, udah kamu gak usah ganggu kami, kamu ganggu kami makin menderita gitu kan. Terus yang pas udah selesai semua, bangsa Israel senang ternyata bisa keluar gitu. Tapi setelah keluar dan tahu kalau dikejar lagi sama Firaun, teman-teman,
Mereka ngomel lagi. Kerjanya sama, ngomel lagi, dan ngomel lagi, teman-teman. Dan teman-teman seharusnya ya, walaupun takut gitu loh, saya pikir-pikir, kayaknya nggak perlu deh sebenarnya sampai, ya orang Israel tuh ngomong kayak gitu. Sampai nggak ada kubur lah di Mesir, sampai ya biar kita mati di sini, gitu-gitu. Teman-teman seharusnya nggak begitu gitu, karena Tuhan udah kasih penolongannya kan. Teman-teman udah lihat sendiri perjalanannya dari awal sampai mereka keluar gitu, teman-teman. Tapi kok mereka bisa gitu ya, masih ngegerutu gitu sama Tuhan. Padahal Tuhan tuh udah baik banget buat mereka, dan Israel ini udah enak gitu dikasih janji sama Tuhan kalau nantinya bakal dikasih tanah sendiri. Dan teman-teman kalau lihat di selanjutnya, teman-teman, di ayat yang ke-14, di 13 sama 14, bacainnya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan di ayat selanjutnya, teman-teman, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Teman-teman, wow, keren ya teman-teman. Padahal kita udah lihat tadi, waduh ini bangsa Israel tuh udah kacau deh. Udah dikasih keselamatan, tiba-tiba ngoceh lagi, ngambek lagi sama Tuhan. Tapi teman-teman, Tuhan tetap kasih tahu janjinya kalau Tuhan bakal berperang buat mereka. Dan orang Israel, orang Mesir ini udah nggak akan ngejar mereka. Teman-teman, kayaknya nggak ada deh yang bisa meyakinkan lagi selain itu. Tuhan sendiri yang berperang. Dan mereka ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Mereka cukup berdiam dan ngikutin apa yang Tuhan mau. Teman-teman, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lagi, teman-teman. Dan orang akan tahu siapa Allah yang sebenarnya. Siapa Allah yang emang berkuasa. Emang siapa Allah yang kuat gitu, teman-teman. Dan teman-teman di ayat selanjutnya akhirnya Tuhan minta Musa ini untuk apa? Kan ada tongkat tuh yang selalu dipakai sama Musa yang buat kasih lihat mukjizat-mukjizat yang Tuhan pengen. Nah kali ini Tuhan tuh suruh dia untuk pukul air laut yang ada di sana. Karena kan mereka lagi di pinggir laut. Mereka lagi di pinggir laut, ya pasti satu-satunya jalan ya ke depan. Kalau ke belakang kan ada orang Mesir, nggak mungkin. Jadi Tuhan suruh, ada tongkat kan, tongkat yang dibawa terus dipukul lautnya. Dan teman-teman, nggak secara langsung terbuka. Tapi semalaman Tuhan tuh kayak kirim angin sampai danau itu terbelah, teman-teman. Semalaman. Jadi nggak langsung terbelah, tapi semalaman ada angin yang terus tertiup sampai itu air tuh kebelah, teman-teman. Kayak ada dua dinding yang di sebelahnya. Kalau teman-teman kayak kemana ya? Kalau di Jakarta sih namanya SeaWorld. Cuman saya nggak tahu di sini namanya apa. Nah teman-teman kalau ngeliat akuarium kan pasti ada dinding gitu. Nah yang pas mereka rasain itu kayak gitu. Kiri kanan, kiri sama kanan itu ada dinding yang nutupin air laut itu biar nggak kenain ke orang Israel. Dan teman-teman itu semalaman. Itu semalaman teman-teman. Lama toh. Hitunglah dari jam 12 sampai jam 6 gitu. Dan itu lama gitu. Orang Israel kan, orang Mesir kan masih ngejar tuh di belakang. Dan mereka makin takut lagi. Makin nggak tenang. Sekali lagi teman-teman, ada mukjizat yang Tuhan kasih. Coba kita lihat nih. Di ayatnya yang ke-24. Nih, saya baca ini. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Teman-teman, lagi-lagi Tuhan kan, bukan orang Israel. Lagi-lagi Tuhan yang kasih. Pakai apa? Tiang awan dan tiang api. Jadi teman-teman, ketika orang Israel itu udah sampai pagi dan itu udah terbelah tuh lautnya udah kebelah, mereka nyebrang. Tapi orang Mesir makin dekat di belakang.
Orang Mesir makin dekat di belakang sampai mereka pun bisa dengar gitu. Wah, mereka buru-buru, langsung buru-buru teman-teman, dan lewatin laut itu. Dan kalau dipikir pakai logika, kalau teman-teman mikir gitu ya, itu orang Mesir tuh udah deket banget, sampai orang Mesir itu bisa nyampe kepada orang Israel dan untuk membunuhnya. Tapi teman-teman lewat tiang awan dan tiang api, orang Mesir itu nggak bisa sampai ke orang Israel. Ketika orang-orang Mesir itu teman-teman ngelewatin laut itu, dan ketika mereka ada di laut itu, teman-teman tiba-tiba keretanya yang jalannya tadi lurus, tiba-tiba jalannya jadi berat. Terus keretanya di kiri kanannya tuh kayak rodanya tuh nggak seimbang, teman-teman. Padahal kan di belakang aman. Pas masuk ke tengah laut gak aman, tiba-tiba. Dan teman-teman tahu, mereka akhirnya nggak bisa ngejar lagi. Yang pas orang Israel udah makin ke ujung, udah mau nyampe tepi laut yang di sananya, yang pas orang Mesir di tengah, teman-teman mereka nggak bisa kemana-mana. Mereka nggak bisa kemana-mana. Dan kalau kita lihat teman-teman, apa sih yang jadi respon dari tentaranya itu? Kita lihat di ayat yang 25 ya. Yang orang Mesir ini ngomong begini, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Teman-teman, ini bukan orang Israel lagi yang ngomong. Ini orang Mesir yang ngejar mereka, yang ngejar orang Israel yang ngomong. Kalau yang tolongin mereka itu Tuhan. Wah, teman-teman. Luar biasa, teman-teman. Kayak Tuhan kasih lihat kemuliaan. Tuhan kasih lihat kalau Dia hebat, teman-teman. Kalau Tuhan itu berkuasa, teman-teman. Dan akhirnya tentara Mesir itu habis semua, dimakan laut. Nah, teman-teman, dan reaksi orang Israel apa? Di ayat yang ke-31. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Teman-teman, akhirnya orang Israel ini ngelihat sendiri apa yang udah Tuhan lakukan. Tuhan benar-benar berperang untuk mereka, dan mereka apa kerjaannya? Jalan aja. Dan bahkan nggak cuma pas ini doang. Dari pas mereka di Mesir pun, mereka nggak melakukan apa-apa. Mereka cuma ngikutin apa katanya Tuhan. Musa juga cuma ngikutin katanya Tuhan. Dan semuanya Tuhan yang ngelakuin, teman-teman. Teman-teman, semua ini adalah karyanya Tuhan. Semua karena Tuhan, teman-teman, pengen mereka itu takut kepada Tuhan. Dan apa? Mengenal, teman-teman, siapa itu Tuhan. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang menyertai perjalanan mereka. Teman-teman, keren ya kalau kita ngelihat gitu kisah Keluaran ini, teman-teman, kayak wah, Tuhan terus-terusan gitu sertain gitu. Dan orang Israel tuh nggak perlu ngapa-ngapain. Dan teman-teman tahu nggak sih, kisah ini bukan cuman orang Israel, tapi juga buat kita saat ini. Kenapa kok lo sih bisa bilang begitu? Teman-teman, minggu lalu kita belajar tentang Paskah dari orang Israel pada saat itu, Passover, yang udah dijelasin juga sama Sefer. Dan teman-teman melihat ketika darah itu, ketika domba itu disembelih dan darahnya ditaruh di tiang-tiang pintu itu, malaikat Tuhan nggak membunuh mereka dan menyelamatkan mereka. Teman-teman, orang Israel menderita dan mereka teriak minta tolong. Tuhan kirim Musa dan akhirnya mereka diselamatkan, teman-teman. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Manusia setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita nggak lagi bisa
berelasi sama Tuhan, kita pasti selalu menderita. Kita bisa sakit jadinya. Kita yang dulu mungkin gak bisa sakit, tapi kita sekarang bisa sakit. Ini kan sekarang ya COVID gitu. Kita rentan banget bisa sakit. Bisa sakit panas, bisa sakit apa, batuk. Dan teman-teman, dosa itu upahnya bukan hal yang baik. Dosa itu upahnya maut, kematian teman-teman. Dan teman-teman, kita ini ditolong sama Tuhan. Lewat apa? Lewat pribadi yang Tuhan kasih. Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk selamatin kita. Untuk selamatin masa. Untuk selamatin teman-teman dari apa? Dari kematian itu. Dari dosa yang membawa upah kematian. Teman-teman, dia lebih hebat dari Musa. Dia lebih hebat jauh dari Musa, teman-teman. Dan dia adalah yang menang. Dan teman-teman, Allah yang udah bawa kemenangan itu buat kita, juga minta kita untuk melakukan sesuatu. Untuk apa? Untuk kenal sama dia. Untuk kenal siapa itu Tuhan kita, siapa itu Allah kita. Dan teman-teman, perjalanan kita serupa kok juga dengan Israel. Israel setelah keluar, setelah bebas, cerita mereka belum selesai. Setelah mereka lewatin Laut Tiberau itu, masih ada lagi di Sinai, masih ada lagi nanti di padang gurun. Dan semua itu Tuhan pakai untuk apa? Untuk mereka, bangsa Israel bisa kenal siapa Tuhan mereka. Dan bisa ikutin apa maunya Tuhan. Dan itu juga untuk kita, teman-teman. Tuhan udah selamatin kita. Dan Tuhan juga pengen. Ayo kenal sama aku. Kenal sama Tuhan. Tapi teman-teman harus yakin perjalanannya gak gampang. There is no easy way, teman-teman. Karena memang kita gak bisa awalnya. Kita gak bisa kenal Tuhan. Kita yang seharusnya relasi kita terputus sama Tuhan. Kita yang kalau ngadep Tuhan kita pasti mati, teman-teman. Tapi Tuhan mau izinin kita lagi. Tuhan selamatin kita. Dan Tuhan layakkan kita untuk bisa berhadapan lagi dengan Tuhan. Teman-teman, kita mau gak kenal sama Tuhan? Teman-teman, kalau kita biasa nonton film gitu ya, hitunglah, mungkin teman-teman ada yang nonton film Marvel. As you know, di film Marvel itu di akhir pasti ada post credit untuk kasih lihat cerita selanjutnya, apa yang bakal dibahas. Teman-teman, mungkin cerita kehidupan kita nggak ada post credit yang kita bisa lihat. Nggak ada post credit yang, kita bisa lihat, oh nanti aku udah gede, aku bakal begini, oh nanti kira-kira spoilernya seperti ini, gitu. Nggak ada. Tapi teman-teman, intinya apa? Intinya adalah cerita itu belum selesai. Intinya cerita itu belum selesai, teman-teman. Tapi masih ada terus berjalan. Karena kita nggak tahu ke depan itu ada apa. Makanya kita perlu kenal Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang ada di depan. Teman-teman, Allah yang udah menganugerahkan kita keselamatan. Allah yang sudah menyertai kita dari kita kecil. Teman-teman sebesar ini. Tuhan pengen untuk kita kenal sama Dia. Teman-teman langsung pengen juga kita sama-sama lihat ayat ini, buat jadi ayat hafalan kita di dalam seminggu ini. Teman-teman, yuk kita sama-sama buka dari Mazmur 9 di ayat yang ke-11. Mazmur 9 di ayat yang ke-11. Tunggu dulu, coba. Kita baca bareng-bareng ya. Oke, udah buka? Udah buka semua ya? Yuk kita sama-sama. Ya, ayat yang ke-11. Mazmur 9 ayat yang ke-11. Yuk kita sama-sama baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu.
sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Teman-teman, kalau kita mau mencari Tuhan, kalau kita mau percaya sama Tuhan, Tuhan pasti buka kita jalan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Teman-teman, Exodus kita udah selesai. Dan mungkin masih ada perjalanan-perjalanan lagi setelahnya. Tapi teman-teman, perjalanan kita sama Tuhan masih panjang. Dan Tuhan kasih kesempatan buat kita, yuk sama-sama kita kenal Tuhan. Tuhan udah selamatin kita, yuk kita sama-sama kenal sama Tuhan. Dan kita sama-sama lihat kemuliaannya Tuhan. Dan pertanyaannya teman-teman, kamu mau atau enggak? Teman-teman mau enggak kenal Tuhan yang udah selamatin kamu, yang udah sertai kamu? Mungkin teman-teman punya ceritanya masing-masing di dalam pengenalannya akan Tuhan. Tapi teman-teman, yuk kita sama-sama sekali lagi kenal Tuhan. Dan Nalsu juga harap teman-teman, setelah ini, yuk kita terus bersandar sama Tuhan. Dan kita punya hati untuk terus kenal sama Tuhan. Bukan kita mau jadi kayak orang Israel yang marah-marah terus. Tapi kita mau jadi bangsa Israel yang sejati. Itu mereka yang taat dan percaya sama Tuhan. Yuk, kita sama-sama lanjut perjalanan kita bersama Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang berkuasa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala hikmat Engkau, untuk segala bukti yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, kalau Engkau terus menyertai kami. Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan dari masalah terbesar kami itu Tuhan. Dan Tuhan sekarang kami pengen terus melanjutkan perjalanan kami, tapi kami tahu kami nggak bisa sendiri. Kami perlu Engkau. Maka dari itu Tuhan, izinkan kami untuk mengenal Engkau Tuhan. Izinkan kami untuk bisa kenal dan semakin dekat sama Tuhan. Biarlah Engkau sertai dalam perjalanan kami Tuhan. Terus izinkan kami Tuhan untuk bisa mengenal Engkau semakin dalam, agar kami bisa terus percaya dengan iman kami kalau Engkau adalah Allah kami yang terus beserta dengan kami. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin. Yes, wah, thank you Lasse Hansen. Ya, oke, guys, yang lagi kita akan menjalankan bejana untuk Tuhan. Yang di rumah, yang di sini boleh minta amplopnya sama Lasse Giovi. Yang belum punya amplop nanti bisa ambil dulu. Oke, ya. Yang belum bawa amplop boleh pakai amplop. Jadi mulai minggu depan juga sebelum naik ke atas ini kalian bisa minta amplop itu di bawah dulu gitu ya. Jadi biar nggak buru-buru. Nggak buru-buru. Oke, kalian boleh mempersiapkan diri untuk memberikan bejana untuk Tuhan. Sambil kita akan menaikkan sebuah pujian, terima kasih Tuhan, dan nanti bisa diputerin kantong ajaib ini. Kita akan bermain lagi bersama Zombie. Oh enggak.
Sampahnya cantik, jangan dibuang di bawah ya. Buanglah sampah pada tempatnya di tong sampah. Kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Sanggup boleh bersama yuk. Nugrah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh memberikan persembahan. Ya setiap persembahan yang boleh kami berikan ini mau pakai untuk pelayanan-Mu di Komisi Anak Irin di tempat ini Tuhan. Dan berkati dimanapun kami berada. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kiranya Kau boleh kumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh sama-sama kembali beribadah muji dan muliakan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami seluruhnya dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah. Kiranya Tuhan jagai, lindungi setiap kami, boleh sampai di rumah dengan selamat, dan kumpulkan kami Tuhan minggu depan di hari yang kudus, untuk kami sama-sama kembali boleh beribadah di rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Aku juga mau berdoa untuk persiapan liburan, mungkin ada beberapa yang sudah mempersiapkan diri untuk liburan bersama keluarga. Kiranya Tuhan jagai, dimanapun mereka nanti akan berada, pergi, kiranya Tuhan boleh sertai. Terima kasih Tuhan. Ini doa suruhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, yang di Zoom juga ada pengumuman dari Laseme. Oh masih mau main game? Oke, masih ada satu game ternyata. Oke, pengumuman sedikit ya. Jadi untuk teman-teman yang mau bawa bejana untuk Tuhannya, yang kemarin yang ngasih di rumah, boleh dibawa ke gereja. Ya, jadi bisa nanti dimasukin di kantong persembahan juga ya, bejana untuk Tuhannya. Terus kemudian teman-teman kalau minggu depan, kalau sebelum naik ke atas ini boleh minta amplop persembahan di bawah. Kalau nggak bawa amplopnya, bisa minta di bawah dulu sebelum naik ke atas di sini, ya. Terus kemudian yang di Zoom, kita minggu depan masih ada ibadah onsite. Jadi nanti untuk link pendaftarannya akan ditaruh di grup CTE sama Laseme, ya.